Oke, selamat siang para mahasiswa sekalian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Bahan sudah Bapak kirim. Terakhir tadi ada Bapak kirim bahan yang Bapak siapkan sendiri. Ya, tentang kebudayaan. Ya. Nah, pertama sekali tentu saya ingin cek terlebih dahulu apakah semua sudah bisa mengakses absen di Google Classroom? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi tolong diperhatikan itu karena itu untuk administrasi perkuliahan kita. Oke, yang berikutnya, apakah semua sudah bisa membuka bahan-bahan yang Bapak kirim? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah aman. Sudah aman ya? Ya. Oke. Ya, Pak. Kalau sudah aman, wah ini ada yang siapa nih? Kelvin Saputra nih di bawah pohon kah? Iya, di bawah pohon, Pak. Di bawah pohon. Ya, asik juga tuh kuliah di bawah pohon itu ya. Di hutan, Pak. Rindang, Pak. Rindang. Iya. Oke, baik. Di hutan. Di hutan ya. Baik. Pak, kami berdua ya, Pak. Boleh. Berdua, bertiga. Lebih pokoknya yang penting kalian di situ jaga jarak ya. Ya, Pak. Kita harus patuhi protokol kesehatan ya. Oke, bahan perkuliahan kita hari ini bicara mengenai makna kebudayaan. Jadi apa itu kebudayaan? Terus nanti dilanjutkan dengan unsur-unsur kebudayaan. Ya. Dari bahan bacaan yang sudah Bapak kirim, siapa yang tahu apa arti budaya? Budaya adalah Silahkan, siapa yang mau bicara? Budaya itu apa? budaya adalah kebiasaan yang tercipta dari pikiran budi yang menjadi satu pola hidup manusia mencapai kesempurnaan. Seperti itu. Kamu mengutip pendapat siapa? Lupa, Pak, tadi. Lupa juga ya. Ada lagi yang mau bicara budaya itu apa? Saya, Pak. Ya, silahkan. Perkembangan hidup budaya. Cara hidup, perkembangan hidup. Perkembangan hidup. Iya. Ada lagi yang mau bicara? Silahkan. Budaya. Adat kebiasaan di setiap daerah. Adat kebiasaan di setiap daerah. Coba merujuk ke bahan yang telah Bapak bagikan itu. Di situ dikatakan budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Budaya. Ada budi dan Budaya. ya. Jamaknya budaya ya. Nah, budi itu berasal dari pikiran manusia, dari ide-ide, dari pikiran manusia. Jadi bicara kebudayaan, awalnya itu adalah pikiran manusia, ya, dimulai dari pikiran manusia. Lalu kemudian dari apa yang manusia pikirkan itu berlanjut kepada tindakan yang dibuat oleh manusia itu. Jika apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu dilaksanakan berulang-ulang, ya, itu menjadi kebiasaan.
Contohnya, kalau kamu bangun pagi, kamu berpikir kamu akan bangun pagi jam 6. Lalu itu kamu lakukan jam 6 kamu bangun. Terus setiap hari kamu melakukan hal itu. Itu berarti menjadi kebiasaan kamu. Nah, kebiasaan itu jika dilakukan oleh banyak orang, ya, apalagi oleh satu kelompok masyarakat, kebiasaan itu membentuk tradisi, ya, membentuk tradisi. Ya, jadi misalnya kalau orang Dayak, tradisinya itu kalau akan membuka ladang, maka harus membuat upacara adat. Dan semua orang Dayak kalau membuka ladang, membuat upacara adat. Itulah yang kemudian, karena dilakukan oleh banyak orang, itulah yang kemudian disebut budaya. Bisa dimengerti penjelasan Bapak? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Ya, bisa ya. Jadi itu awalnya. Itu awalnya kebudayaan itu. Nah, hari ini kita akan coba lanjutkan pembicaraan itu dengan unsur-unsur kebudayaan. Bapak akan share materinya. Wah, ini nampaknya belum masuk. Sebentar Bapak buka dulu. Ya. Bapak buka dulu aja ya. Hilang tadi itu. Mestinya dia ada. Ya. Nah, itu. Ya. Apakah sudah terlihat di layar Anda? Sudah. Sudah. Ya, kita akan coba mempelajari unsur-unsur kebudayaan. Ya. Bahan ini coba Bapak siapkan agar kamu nanti bisa lebih mudah untuk mengikuti perkuliahan ini. Nah, di bahan ini sebetulnya dalam pertemuan sebelum ini juga sudah Bapak sampaikan bahwa mempelajari kebudayaan daerah itu tentu tidak dapat dipisahkan dari bagaimana kita, terutama yang berasal dari setiap daerah, itu mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat di daerah kita itu. Ya, jadi bagaimana masyarakat di kampung kita hidup. Nah, itulah sebetulnya cara kita mempelajari budaya daerah di tempat kita itu. Namun, jika kita hanya mengandalkan apa yang kita lihat di daerah kita, tentu pengetahuan kita itu tidak luas. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari bagaimana budaya di daerah lain. Untuk itu, kita perlu mempelajari budaya yang bersifat universal. Artinya, sesuatu itu bukan hanya bisa dilihat di kampung kita, tetapi juga bisa dilihat di kampung orang lain, di daerah orang lain. Bahkan selain kita melihat di suku kita, kita juga bisa melihat pada suku bangsa yang lain. Nah, jadi kita mengutip dari apa yang dikemukakan oleh Kunchara Ningrat, ya. Di situ dikatakan bahwa ada unsur yang bersifat universal, ada pada semua. Itu misalnya mulai dengan sistem religi, ya. Lalu kemudian bagaimana mereka hidup, ya, mulai dari religi itu. Jadi ada sistem kekerabatan, ada sistem ekonomi dan segala macam, ya. Nah,
hal-hal ini nanti kamu coba cek ya satu-satu. Bapak ingin nanti kamu coba menggunakan unsur-unsur kebudayaan yang universal ini pada daerah kamu sendiri. Ya, coba kamu cek pada unsur-unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat ini ya. Dia Kuncharaningrat ini sebetulnya nggak jauh dari apa yang dikatakan oleh Malinowski ya. Jadi juga mengutip dari situ ya. Ada 7 unsur kebudayaan ya. 7 unsur kebudayaan. Kamu bisa cek. Kamu bisa pergi ke Google ya, gampang sekali. Tinggal ketik aja 7 unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan ya. Di situ ada sistem bahasa, ada sistem pengetahuan, ada sistem organisasi sosial, ada peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Tentu saja yang pertama tadi adalah religi dan yang ketujuh itu adalah kesenian. Ya, kesenian tentu beragam macam. Ada seni suara, ada seni tari, ada seni lukis, ada seni arsitektur, ya, ada macam-macam. Tapi itu dikelompokkan menjadi satu saja, ya. Nah, 7 unsur kebudayaan ini, ya, tolong nanti Anda cek di tiap kampungmu, di daerahmu masing-masing. Ya, dicek apakah 7 unsur itu masih dijumpai dengan baik atau bagaimana, ya. Atau jangan-jangan sudah mengalami kepunahan, ya. Misalnya contoh yang kemungkinan hampir punah itu adalah sistem bahasa. Ya, sistem bahasa. Kita tahu kita sekarang pulang ke kampung pun mungkin kamu masih banyak menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Coba siapa yang pulang kampung masih menggunakan kosakata bahasa Indonesia? Saya, Pak. Saya. Pak. Siapa? Carlos, Pak. Kevin. Kevin, ya. Juga, Pak. Mengapa kamu pulang kampung menggunakan bahasa Indonesia? Karena saya dari kecil sampai dibesarkan tuh di Bengkayang, Pak, di kota. Jadi saat pulang kampung nih banyak kata-kata yang kurang mengerti, Pak. Oh gitu. Jadi kamu banyak dipengaruhi bahasa Indonesia ya? Iya, betul. Nah, itu dia. Kamu bisa berpikir tidak bahwa dengan kita terus-menerus menggunakan bahasa Indonesia, bisa jadi mungkin suatu hari nanti bahasa yang ada di kampung kita hilang. Pernah kepikiran tidak? Tidak pernah kepikiran tidak sih, pernah. Pak. Jadi kamu yakin bahasa di kampung itu akan masih selalu banyak ada? Iya, pasti akan selalu ada karena banyak orang di kampung ini menggunakan bahasa kampungnya, Pak, enggak menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Syukurlah kalau demikian ya. Menurut teori, jika ada komunitas itu kurang dari 5.000 orang anggotanya, itu kemungkinan dalam beberapa tahun, dalam beberapa dekade itu akan habis bahasa Indo. Ya, itu dampak dari banyak ada orang yang mati, kemudian yang lahir disekolahkan ke kota menggunakan bahasa Indonesia dan seterusnya. Ya, jadi memang ini cukup serius bagi suku-suku yang populasinya sedikit. Ya, kalau suku yang populasinya banyak, seperti cerita di Bengkayang tadi itu, mungkin bahasa akan tetap ada. Ingat, bahasa itu salah satu unsur budaya yang penting. Bahkan budaya daerah pertama-tama bisa dilihat dari bahasa daerah. Jadi ketika kita ngomong dengan bahasa itu, kita bisa diidentifikasi sebagai orang dari daerah itu. Ya, maka
tentu saja karena dia adalah unsur budaya yang penting, kita harus peduli dengan bahasa kita. Jadi caranya apa? Caranya kalau bertemu orang yang satu daerah, ya kita gunakan bahasa daerah itu. Itu cara kita melestarikan bahasa daerah, melestarikan budaya daerah. Ya, kecuali kita berinteraksi dengan orang dari suku bangsa lain, ya tentu akan kesulitan kalau kita gunakan bahasa daerah. Nah, itu unsur bahasa. Saya kembali lagi ke religi, ya, religi. Nah, religi atau kepercayaan asli yang ada di kampung itu menjadi cara awal bagaimana orang di daerah kita itu hidup. Karena religi kita itu mengandung beberapa hal. Pertama, mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Kemudian mengatur hubungan manusia sesama manusia, kemudian mengatur hubungan manusia dengan alam. Ya, ada seperti segitiga begitu, ya, yang diatur oleh sistem kepercayaan itu. Nah, kita orang Dayak umumnya, ya, atau umumnya orang dari daerah manapun lah, percaya dengan ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan kita, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut Jubata. Ya, apa artinya Jubata tuh? Ada yang tahu? Bisa dihidupkan? Tuhan, Pak. Tuhan. Ya, hanya dalam tiap-tiap daerah beda-beda kan? Di daerah Bengkayang, di daerah Bengkayang disebut apa? Jubata juga Pak, Jubata. Bengkayang Jubata. Ini Kalau orang Sintang nyebutnya Petara, Pak. Petara kalau Sintang, Pak. Nah, itu suku mana tuh? Petara. Petara tuh suku mana tuh nyebutnya gitu tuh? Sintang. Sintang. Ya, Sintang. Pak. Sintang kan luas. Suku Iban, Pak. Iban Ketungau. Ketungau. Saya pernah ke Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir. Oh, saya Ketungau Tengah, Pak. Dayak Seberuang juga, Pak. Dayak Seberuang juga, ya. Ya. Dayak Seberuang tuh nggak ada garam di sana kan? Iya, yang nggak ada R-nya kan orang Seberuang. Jadi ya. Nasi makan gaham kan? Nasi gaham. Makan gaham. Makan gaham gitu Pak kata kami. Ya. Nah, itu bagian dari budaya daerah. Ya. Jadi walaupun begitu ya itu bagian dari kita ya. Nah, tadi ada istilah Petara, ada istilah Jubata dan tiap-tiap daerah memiliki sebutan. Lalu itu kemudian memunculkan banyak upacara adat ya, upacara adat. Kita tahu tiap kegiatan orang Dayak itu, orang Dayak manapun juga, mulai dari membuka ladang, kemudian membakar ladang, kemudian menugal, kemudian ketika padinya udah mulai mulai bunting ya, lalu nanti ketika padinya itu udah mulai menguning, padi muda. Nah, padi muda itu kan semuanya dikaitkan dengan kehadiran Tuhan ya. Jadi memang budaya Dayak itu akhirnya boleh dikatakan bagian dari cara orang Dayak itu mengamalkan sistem kepercayaannya. Bahkan Bapak pernah membuat penelitian mengenai makanan orang Dayak. Ternyata makanan orang Dayak pun sebetulnya makanan-makanan adat itu, kuliner-kuliner asli itu kaitannya juga dengan sistem kepercayaan itu tadi. Jadi orang Dayak itu hampir tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaannya itu. Dan kita tahu orang Dayak itu kebudayaannya berbasiskan hutan dan tanah. Ya, kamu bisa cek kemanapun orang Dayak itu tanpa ada hutan, tidak mungkin dia bisa menyelenggarakan upacara adat.
Karena daun-daun kayu yang dipakai itu dicari ke hutan. Bambu yang dipakai dicari ke hutan. Semua hal termasuk pengharum yang dibakar yang baunya jadi harum juga diambil dari hutan. Nah, itu makanya basis kebudayaan Dayak itu adalah hutan. Dan yang kedua adalah tanah. Mengapa basis kebudayaan Dayak itu adalah tanah? Karena di tanah itulah orang Dayak kemudian beraktivitas ya, mulai dengan kehidupan sehari-hari, kemudian menanam tanaman dan segala macam ya. Kita tahu di ladang orang-orang Dayak itu bukan hanya menanam padi. Coba apa saja yang ditanam di ladang orang Dayak tuh? Jagung. Jagung, Pak. Apalagi? Jagung, segala timun. Sayuran, Pak. Timun, habis timun apa lagi? Terong asam, sayur, sawi. Jawa, Pak, kata kami Jawa. Jawa. Jadi Bapak dulu pernah buat penelitian di itu jenis padi ladang aja itu lebih dari 50 jenis padi ladang. Lalu kemudian jenis mentimun juga macam-macam ya. Itu semua hanya bisa ditanam di ladang. Oleh sebab itu kemudian orang Dayak itu berjasa terhadap keanekaragaman hayati. Ya. Jadi kebudayaan Dayak itu kebudayaan yang sangat erat dengan alam. Nanti Bapak akan kirim link video yang kamu bisa lihat bagaimana orang Dayak memandang hutan, apa yang dia lakukan di hutan. Orang Dayak itu kalau berkeliling ke hutan tidak pernah merasa takut. Ya, dia justru kalau berkeliling kota dia takut. Kalau berkeliling hutan tidak takut. Nah, sebaliknya kalau orang kota masuk hutan dia takut. Takut semada kah atau semut merah ya, takut lipan lah, takut binatang buas lah, segala macam. Nah, tapi kalau kita yang dari kampung enggak masalah, kita sepanjang siang juga di hutan juga enggak apa-apa. Ya. Nah, kita juga kalau musim cempedak, cari cempedak di hutan, cari durian di hutan dan berbagai hal lain ada di hutan ya. Jadi sungguh luar biasa. Jadi itu basis kebudayaan Dayak. Jadi kuliah pada hari ini Bapak kaitkan dengan juga pemahaman tentang basis kebudayaan Dayak. Juga Bapak mulai singgung tentang unsur-unsur kebudayaan. Ya, ada pertanyaan untuk Bapak? Silahkan. Nah, silahkan. Kalau bertanya itu pasti muncul di layar nanti. Bapak rekam ini, Bapak videokan kalian nih. Silahkan yang mau bertanya. Tadi kan dikatakan budaya adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Berarti kan ada bahasa Sanskerta. Kemudian ada suku enggak mereka, Pak? Ya, itu kalau Sanskerta ini kan bahasa kuno ya. Jadi kerajaan-kerajaan di Nusantara dulu mungkin sekitar tahun 400-500 Masehi itu ya menggunakan bahasa itu. Ini dari daerah Asia Selatan bahasa ini ya. Ada huruf-hurufnya ya, huruf Palawa atau apa istilahnya itu. Nah, tentu saja pasti ada suku-suku mereka dulu. Hanya tentu saja kan sebutan suku yang sekarang juga berasal dari yang dulu ya. Hanya memang tentu berbeda sekali ya, berbeda sekali. Mungkin itu yang bisa Bapak jawab. Ada yang lain mau bantu Bapak? Ya, silakan. Ya, silakan. Itu ya Pak, dari unsur-unsur kebudayaan itu ada religiusnya, kan dengan keagamaan. Nah, di kampung saya itu pandemi COVID ini akan ada yang bala. Terus enggak jelas. Suaramu enggak jelas Pelan-pelan coba. Gini Pak, unsur kebudayaan itu kan ada religiusnya ya Pak. Religi. Ya.
di kampung saya pandemi COVID-19 kemarin itu ada yang namanya tolak bala. Oh, tolak bala. Oke, saya udah paham maksudnya. Soalnya suaramu nggak jelas ya. Ini kaitan ini, apa namanya? Ini juga bagian dari sistem religi kita ya. Bagian dari Albina ya. Maaf suaramu tuh nggak jelas tadi itu, mungkin pengaruh sinyal. Tolak bala itu kan sebetulnya satu upacara adat, kaitannya itu untuk mencegah mara bahaya, malapetaka yang bisa mengancam orang di kampung tersebut ya. Maka kemudian dibuatlah upacara tolak bala. Termasuklah kemarin COVID-19 kan, tiap-tiap kampung menyelenggarakan tolak bala itu. Nah, itu bagian dari sistem kepercayaan kita ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan menurut pendapat Werten ada yang kebudayaan diartikan sebagai manifestasi. Manifestasi itu seperti apa ya, Pak? Manifestasi itu sesuatu yang terlihat di permukaan. Nah, seperti Anda sekarang menggunakan baju motif Dayak kan? Nah, jadi kebudayaan Dayak itu terlihat dari kamu memakai, termanifestasi dari kamu memakai motif Dayak itu. Jadi yang terlihat. Oke, jelas ya? Iya, Pak. Ya, silakan lagi yang lain. Jangan malu-malu. Ya, Pak. Pak. Ya, silakan. Silakan. Saya ya. Mana. Baik, Pak. Saya meminta pertanyaan dari Bapak. Di sini kan di setiap daerah termasuk gawai ya, Pak. Terkadang kan ada yang mengadakan gawai, ada yang tidak. Kemudian yang tidak itu karena mereka itu sangat kuat dengan agama, Pak. Jadi sedangkan kita di sini kan perlu mempelajari kebudayaan kita masing-masing gitu, Pak. Iya. Jadi bagaimana Pak cara supaya kita untuk kedepannya bisa memberikan solusi yang baik kepada budaya dan memperkuatkan budaya kita masing-masing, Pak? Iya, baik. Kebetulan kita yang beragama Katolik ini kan mengenal istilahnya itu inkulturasi ya, di mana budaya kita juga dihargai, dihormati oleh Gereja Katolik, sehingga budaya kita juga bisa melengkapi atau bisa dipakai dalam tata perayaan Ekaristi. Ya, ada lagu-lagu, ada tarian, ada pakaian adat, dan banyak dari unsur kebudayaan Dayak itu juga meramaikan kegiatan-kegiatan dalam Gereja Katolik. Ya, itu dampak dari Konsili Vatikan kedua, ya, di mana menurut Konsili Vatikan kedua itu bahwa ada keselamatan juga pada kepercayaan yang lain, dan itu dampaknya luar biasa bagi kebudayaan. Nah, jika kemudian ada daerah yang mungkin tidak lagi menyelenggarakan gawai dan segala macam, bisa jadi juga karena memang untuk digawaikan itu tidak ada. Bisa jadi juga sudah menjadi kebun sawit semua kampung-kampung mereka tuh. Kan tidak mungkin gawai daya atau naik dango tuh yang dinaikkan ke dango tuh buah sawit. Kan yang dinaikkan tuh pasti padi. Nah, itu makanya tadi Bapak bilang, basis kebudayaan Dayak itu adalah tanah dan hutan. Bagaimana orang bisa menanam padi kalau tanah sudah tidak ada? Makanya tolong Bapak titip pesan ke orang tua masing-masing, bilang, Pak, tolong tanah kita jangan semua dijadikan kelapa sawit. Sisakan nggak untuk kita beladang. Mengapa? Karena di ladang itu kita bisa menanam padi, menanam sayur-sayuran, dan segala macam itu tadi. Nah, kalau kita menanam padi, menanam sayuran, dan segala macam di ladang, itu sebetulnya cara kita melestarikan kebudayaan kita. Mengapa? Karena untuk naik dango kita harus ada padi. Kalau tidak ada padi bagaimana? Untuk gawai, untuk bikin tuak tuh pakai apa? Pakai apa bikin tuak? Pakai pulut kan?
Beras Ya. pulut, Pak. Nah, beras pulut. Nah, nanti ujung-ujungnya kita ngambil beras pulut. Aku nyari dokumennya loh. Ngambil beras pulut dari Thailand pula. Nanti kita lalu pengimpor beras pula. Padahal kita punya lahan bagus untuk beladang. Nah, jadi itu makanya basis kebudayaan Dayak itu adalah tanah dan hutan tadi itu. Ya, yang ditanam ya tadi itu segala padi. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, Prengki tadi jelas Prengki ya. Jadi nanti dalam proses lah Anda jelaskan. Ada lagi kah? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Kan ada konselor Arisa ya. Pak, menurut Budiman 2012, ya? kecenderungan yang terjadi pada masyarakat yang menganut budaya patriarkis itu gimana, Pak? Patriarkis itu budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang nomor satu. Ya, kalau kebudayaan Dayak itu memang untuk beberapa hal laki-laki, tapi boleh dikatakan kebudayaan Dayak itu setara antara laki dan perempuan. Jadi kebudayaan Dayak itu adalah egaliter. Jadi ada namanya patriarki itu yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama. Ya, dan boleh nanti kamu cek karena bisa jadi tiap Dayak memiliki perbedaan. Ya, boleh kamu cek di kampungmu apakah semua jabatan-jabatan adat yang penting di kampung tuh diduduki atau dipegang oleh laki-laki atau ada yang dari perempuan juga? Ya, yang jelas Kebanyakan laki-laki, Pak. Umumnya laki-laki kan? Apa misalnya? Iya. Di Manggong. Ketua adat, Temanggung, Ketua adat. dari aparat-aparat yang lainnya juga. Ya, tapi Kayak kalau pengurus pernah enggak perempuan jadi Temanggung? Jadi Tidak ketua pernah. adat. Jarang, Pak. Jarang, Ya, Pak. jarang. Tidak pernah. Kalau di kampung saya tidak pernah. Kampung Anda tidak pernah. Kampung Iya. Prengki pernahkah? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Nah, kalau kata jarang berarti pernah. Cuman jarang. Kalau tidak pernah ya. Tapi kalau dukun beranak, ada enggak laki-laki jadi dukun beranak? Tidak Ada, ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Ada kan laki-laki dukun beranak? Di kampung saya tidak ada, Pak. Di kampung saya tidak ada. Nah, saya pernah melihat, menyaksikan ada laki-laki dukun beranak. Termasuk bapak dukun saya. beranak, Cuma Pak. bapak saya bukan dukun, Pak. Nawar Cuma Bapak. bantunya. Bantu ya, ya itu dia. Kan bagian dari itu. Dukun itu kan sebutan boleh dikatakan ya karena dia memiliki talenta ya. Kan enggak berarti yang namanya dukun tuh menyembah hantu. Enggak. Cuman dia punya talenta, punya kemampuan itu. Nah, jadi patriarki seperti itu ya. Jadi menempatkan laki-laki yang utama ya. Ada lagi? Harus rajin membaca kalau kuliah dengan Bapak. Dibaca. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi gini, Pak. Di tempat kami itu ada yang namanya upacara adat yang kayak minum tuak dari tempayan itu yang namanya nyumpit. Nah, sebenarnya ini kan nggak higienis kan? Karena dulu pernah terjadi kayak wabah TBC yang massal. Jadi pandangan orang dulu itu masih menyepelekan. Nah, sekarang pas ada corona ini jadi agak lebih waspada lah. Jadi menurut Bapak gimana, Pak? Apakah yang begitu perlu dihilangkan atau tetap dilestarikan, Pak? Nah, ini pertanyaanmu ini luar biasa, sangat penting ya. Karena Bapak juga baru 2 tahun lalu menghadiri satu kegiatan di Sabah ya. Ternyata di sana juga upacaranya itu sama juga seperti di sini ya. Kita ada minum bergiliran pada tempayan yang sama dengan alat isap yang sama. Apa yang Anda ceritakan dengan apa yang saya rasakan juga sebetulnya bersesuaian ya. Saya merasa tidak higienis ya. Saya merasa mungkin tidak terlalu aman kalau tubuh kita tidak kuat ya. Maka waktu itu saya memilih tidak ikutan minum dari tempayan ke tempayan itu.
saya tetap minum, tetapi menggunakan yang disimpan di dalam botol dan yang dituangkan ke dalam gelas ya. Saya tetap minum, hanya tidak sanggup untuk minum bersama-sama di tempayan yang sama itu. Jadi ramai-ramai itu. Saya enggak bisa bayangkan ya situasinya gitu. Tapi sekali lagi karena ini adalah budaya, kalaupun kita ingin menyempurnakan atau memperbaikinya, mungkin kita harus memerlukan tahapan-tahapan ya. Saya belum begitu tahu apa yang harus dilakukan untuk situasi itu ya. Hanya memang harus diakui ketika orang sedang setengah mabuk atau 3/4 mabuk udah mulai goyang-goyang gitu. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kesehatan segala macam itu sudah nggak masuk hitungan. Ya. Orang tuh masih bisa normal melelehkan minuman ke dalam gelas dari botol itu ketika masih sehat, masih segar. Tapi kalau udah mulai goyang gini, udah nggak jelas sudah tuh. Ternyata ya nggak di sini, nggak di Sabah, nggak di Sarawak kondisinya kurang lebih aja ya. Ya memang harus diakui pasti akan ada resiko ya. Misalnya tadi itu penularan penyakit, apalagi sekarang COVID-19 ya. Saya kira COVID-19 ini memberi pelajaran penting bagi kita. Ya, mungkin ini bagian dari bagaimana nanti perubahan budaya yang ada di dalam masyarakat ya. Karena menurut catatan sejarah itu memang budaya suatu bangsa, budaya suatu masyarakat itu berubah jika ada kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada daerah itu, pada masyarakat itu. Dan pandemi COVID-19 ini kan kejadiannya menimpa seluruh dunia. Maka pasti akan ada perubahan. Sekarang aja juga kita harus menggunakan masker kan. Cuman karena di ruangan Bapak tidak pakai masker, nanti suara enggak kedengaran ya. Yang jelas kita harus pakai masker, harus rajin cuci tangan. Intinya harus bersih dari sebelumnya, harus lebih bersih. Nah, ternyata untuk hidup bersih itu gampang diucapkan. Ternyata susah dipraktikkan. Karena kebiasaan kita kan, tangan masih kotor-kotor, udah pegang goreng pisang. Udah pegang goreng pisang, masuk ke dalam mulut lagi. Lalu ada pasir-pasir dikit, dibuang-buang gitu aja pasirnya. Nggak taunya di pasir itu mungkin ada bibit penyakit. Apa, ya. Nah, begitu ya jawaban Bapak. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, silakan yang mau ngomong. Ya, silakan. Apa upaya kita agar budaya Indonesia tidak dicap sebagai budaya negara lain? Nah, ini pernyataan cukup penting. Dari dulu sebetulnya kita mengalami ini. Misalnya contoh orang Dayak. Orang Dayak ini kan menghuni Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini kan terdiri dari negara Indonesia, negara Malaysia, dan negara Brunei Darussalam kan? Iya. Jadi ada 3 negara menguasai Pulau Kalimantan. Tentu saja yang terluas itu milik Indonesia. Nah, kita tentu tidak bisa juga, misalnya ketika orang Iban di Sarawak mengklaim itu adalah kebudayaan Malaysia, lalu kita orang Iban dari Indonesia marah, enggak boleh. Ya, karena apa? Karena orang Iban ada di Sarawak dan ada di Indonesia. Ya. Demikian pun minum tuak. Dianggap, tuak itu milik kita orang Dayak dari Kalimantan, dari Indonesia. Wah, dijadikan budaya Indonesia. Lalu kita marah dengan orang Malaysia, orang Sabah, orang Brunei. Enggak boleh. Kalau di Sarawak justru udah dipatenkan. Tuak itu udah dijual dalam kemasan yang bagus, dalam botol yang bagus, ada mereknya, ada perusahaan yang memproduksinya, ya. Sementara di kita masih sembunyi-sembunyi. Paling kita di kampung buat pakai tempayan, pakai wadah besar. Kalau di Malaysia sudah dijadikan industri, ya. Nah, yang seperti itu kita tentu tidak boleh juga mengklaim itu kebudayaan kita, pasti berbunuh-bunuh nanti. Ya udah, karena di sana ada juga orang membuat tuak, di sini ada membuat tuak, ya udah buat aja tuak. Jadi kita nggak bisa serta-merta mengklaim kebudayaan
yang dipamerkan di negara lain sebagai kebudayaan Indonesia. Tidak boleh. Ya. Itu yang Bapak bisa sampaikan. Bukan karena apa, kebetulan Bapak kan dulu S3-nya di Malaysia. Jadi Bapak tahu betul bagaimana kehidupan orang di sana, bagaimana kebudayaan Dayak di sana, segala macam. Dan Bapak bisa merasakan bagaimana mereka telah meningkatkan status beberapa jenis kebudayaan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bernilai ekonomi, ya. Contoh kasus Pekasam. Siapa kalian yang tidak kenal Pekasam? Semua kenal Pekasam kan? Kenal semua. Nah, Tempoyak? Tempoyak? Kenal Bapak ambil contoh Pekasam lah. Pekasam itu kan salah satu adalah hasil teknologi orang Dayak. Jadi orang Dayak itu juga punya teknologi. Jangan kalian anggap enteng. Apa produk teknologi orang Dayak itu? Pekasam. Loh kok disebut teknologi? Iya, karena teknologi itu dari kata teknis. Jadi ada cara membuatnya. Kan tidak bisa sembarangan. Cobalah kamu buat sembarangan. Busuk itu ikan. Ya? Busuk itu ikan, siapa yang mau makannya? Paling kucing. Jadi karena ada unsur teknologi, maka jadilah dia Pekasam. Nah, cuman kan Pekasam di kita ini ketika dihidangkan menjadi makanan, kita ini terlalu jujur. Jadi nasi yang dipakai untuk membuat Pekasam itu ikut juga dihidangkan. Ya, akibatnya kan tampilannya tidak menarik. Rasanya sih oke, tapi tampilannya jadi tidak menarik, bukan? Nah, ketika Bapak misalnya di Sarawak, di warung makan orang Dayak yang etalasenya bagus, Bapak lihat tuh ada ikan warna-warni, ada hijau, ada merah, ada coklat. Bapak penasaran kok bisa ikan warna-warni begitu. Bapak ambil satu-satu tiap warna itu, tiap jenis warna tuh Bapak satu-satu. Ternyata rasanya sama. Ternyata itu adalah Pekasam. Jadi Pekasamnya itu dihidangkan dengan sangat menarik. Diberi warna-warni alam, ya. Katanya, aku tanya dengan yang menjual, ini kok bisa warna-warni gini? Iya, ini dari tanaman ini warnanya Pak, ini dari tanaman ini, ya. Jadi ya begitulah akhirnya, ya. Dari sisi kuliner yang sederhana saja, kemudian bisa nilai ekonomi, ya. Kalau itu sudah menjadi kebudayaan kita, ya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Pak. Silakan. Saya mau bertanya, kenapa dalam musim panen ladang harus ada adat ngaleko yang biasa juga disebut dengan makan nasi baru? Kenapa? Ya, mungkin nanti kalau ingin dapat jawaban yang tepat, Anda siapa? Emiliana dengan siapa tuh berdua tuh? Francis Rasmi. Ya, jadi pada saat pulang kampung bisa nanti ditanya untuk jawaban yang tepat. Mengapa kita harus buat ini pada saat ngaleko, pada saat makan nasi baru? Yang jelas itu kan sebetulnya penghormatan kita terhadap makanan kita, makanan beras kita itu. Jadi karena beras baru itu jumlahnya belum banyak, dan orang yang hadir di rumah kita, kalau ada tamu segala macam, itu juga harus menikmatinya walaupun jumlahnya sedikit. Maka kemudian teknologi membuat leko tadi itu, membuat makanan yang dimasukkan dalam daun, dilepat, dimasak dalam bambu, itu dia supaya dia menjadi terhidang dalam jumlah yang banyak dan menarik. Kan itu dimakan dihidangkan seperti makan kue, bukan? Nah, itu penghormatan sebetulnya, penghormatan kita terhadap makanan kita, ya. Dan tentu saja ada banyak ritual adat yang dilakukan pada saat upacara makan nasi baru itu. Sementara itu dulu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih. Baik, para mahasiswa sekalian, saya kira waktu juga sudah cukup supaya kamu juga berhemat. Yang pasti tolong dengan waktu yang terbatas ini, Bapak sudah berusaha keras menyediakan bahan bacaan untukmu.
baik berupa link bahan bacaan maupun yang Bapak buat sendiri. Tolong hargai orang yang membuat tulisan itu. Kamu kalau enggak membaca tulisan yang Bapak buat, pasti kesulitan nanti kamu mengerjakan soal-soal. Pasti kamu tidak menguasai. Nah, untuk melengkapi apa yang saya jelaskan ini tentang basis kebudayaan Dayak, nanti Bapak akan kirim link video yang telah Bapak buat, bisa kamu cek di sana. Bagaimana orang Dayak melihat keberadaan hutan ya dan tanah seperti itu ya. Baik, untuk menutup perkuliahan kita, satu orang memimpin doa. Prengki bisa memimpin doa, Prengki? Bisa, Pak. Nah, silakan pimpin doa. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya, silakan pimpin doa sekarang. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama kami mengikuti pembelajaran Zoom dari Pak Kristianus. Engkau berkatilah dia, semoga dia diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat melanjutkan aktivitasnya dengan baik. Dan buat teman-teman kami juga, semoga kami dipimpin dengan roh-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Oh ya, sebelum kita akhiri, mungkin nanti ada hari tertentu kalian kuliahnya digabung antara yang PKK 4 dengan PKK 5. Ya. Jadi mungkin ada nanti kuliah digabung ya. Nanti akan Bapak beritahu. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak.